Apakah mungkin di gunung ini ada harimaunya? Tanya Erik. Ini gunung yang masih hijau, belum terjamah. Kurasa pemburu liar pun tidak berani menjambanginya. Jadi bisa saja kalau di tempat ini ada harimaunya, kata Robi Mahendra. Kenapa kamu tidak bilang sejak awal? Bentak Subi keras. Aku sudah bilang kalau kita akan mendaki Gunung Perawan. Tentunya kalian tahu bagaimana dan seperti apa yang namanya perawan. Belum terjamah dan tersentuh pihak tidak bertanggung jawab. Ya, jadi benar di sini ada harimaunya, Rob? Tanya Viola. Robi mengangkat bahunya. Gunung ini memiliki nuansa kehijauan yang benar-benar alami. Mungkin tidak hanya harimau, tetapi gajah, serigala, atau binatang liar lainnya juga bisa kita temui di sini. Subi menggeleng tidak percaya. Dasar bodoh. Kalau kamu bilang seperti itu sebelumnya, kita bisa membawa senjata atau sesuatu apalah yang bisa melindungi kita dari serangan binatang buas. Robi mengacungkan tangannya. Kau bilang aku apa? Aku bilang kamu bodoh. Subi mengulanginya. Kurang ajar kau, maki Robi dan langsung bergerak menyerang Subi. Tapi Viola dan Erik menahannya. Hei, kalian ini apa-apaan sih? Kita ini berada dalam pendakian di gunung yang belum kita ketahui seperti apa di tangannya. Bukannya bersatu untuk dapat menaklukkannya, malah ribut seperti anak kecil. Robi pun menatap Subi dengan tatapan beringas. Rani yang berada di dekat Nuria cepat berbisik. Suruh Subi melanjutkan perjalanan, Nur. Nuria mengangguk dan langsung membalikkan tubuh kekasihnya agar kembali melanjutkan perjalanan. Ayo jalan lagi. Buat apa sih mau meributkan sesuatu yang tidak jelas begini? Jalan Bi, teriak Zaki yang berada di paling belakang. Tidak seperti sebelumnya, di mana sepanjang perjalanan mereka selalu bercengkrama. Semenjak keributan Subi dan Robi tadi, suasana perjalanan menjadi kaku. Semuanya diam dan hanyut dalam pikiran masing-masing. Tak satu orang pun bersuara atau bertanya. Yang terdengar hanyalah langkah kaki mereka menyusuri semak belukar dan ilalang hutan yang lebat. Sampai kemudian langkah Subi yang berjalan paling depan terhenti. Zaki pun yang berada di barisan paling belakang berteriak, "Kenapa berhenti sih?" Subi mengangkat tangannya sebagai isyarat agar semuanya diam. Di depan kita mungkin ada 2 atau 3 meteran. Ilalang dan semak belukar habis. Maksudmu kita bertemu bibir jurang lagi seperti pendakian di Gunung Merbabu? Bukan itu. Subi memotong kata-kata Viola. Di depan kita ada pepohonan hutan tinggi yang kalau ngomong terus kapan sampainya? Bentak Robi dan langsung menerobos barisan. Dia menyusul Subi yang berada di barisan paling depan dan terus melangkah menyibaki ilalang hutan. Melihat hal ini, mau tidak mau Subi dan yang lainnya mengikuti. Dan benar saja yang dikatakan Subi. Bagaimana mungkin di tengah gunung seperti ini ada jalan setapak ya? Tanya Safira tidak mengerti. Subi pun berjongkok dan membelai daun rumput yang patah di sisi jalan setapak. Dia mengamati dengan kening berkerut. Sementara yang lain hanya memperhatikan. Kenapa Bi? Tanya Nuria. Subi menoleh ke arah kekasihnya. Dia menggeleng lemah. Dari keadaannya, sepertinya jalan ini sering dilalui oleh orang-orang. Zaki dan Erik mendekati, sementara yang lainnya tetap diam di tempat. Kenapa kamu bisa berkata seperti itu? Tanya Erik. Rumput yang batah ini. Subi memperlihatkan daun rumput yang dipegangnya. Rumput ini masih terlihat hijau dan belum terlalu layu.
kemungkinan dia baru saja terinjak dan patah. Rani menggeleng. Harimau tidak mungkin. Sebesar apapun tubuhnya, dia seperti memiliki keringanan tubuh yang hampir sempurna. Dia bisa mengendap-endap untuk mendekati mangsanya. Jadi kemungkinan jejak rumput patah ini itu adalah perbuatan manusia potong Zaki. Berarti kita tidak sendiri di sini. Batas waktu sampai senja tiba adalah rencana yang mengelilingi pikiran 8 orang pendaki ini. Namun ketika matahari telah lelah dan memejamkan matanya, ternyata pendakian muda-mudi ini hanya sampai di suatu perbukitan. Subi, si dewa pembuka jalan, hanya mampu membawa rekan-rekannya sampai pada satu perbukitan yang banyak terdapat bebatuan. Dia tidak mampu membawa langkah rombongannya lebih jauh lagi. Ini sudah menjadi batas maksimalnya untuk hari ini. Kamu yakin, Bi, kita akan bermalam di tempat ini? Tanya Nuri. Ya, kita tidak bisa memaksakan untuk lebih jauh lagi. Jalan setapak yang kita ikuti tadi itu memang mengarah ke puncak gunung, tapi jalannya melingkar-lingkar, tidak jelas, dan membuat kita banyak membuang waktu di badan gunung. Mungkin kalau sejak awal kita terus menerabas membuat jalan lurus ke atas, sekarang kita sudah sampai. Tapi jalan setapak ini membuat kita mudah melangkah dan mengurangi resiko bertemu ular atau binatang buas lainnya. Rani mengomentari. Walaupun agak sedikit jauh, tapi kita tidak merasakan kesulitan yang berarti. Di, panggil Erik. Kita bermalam di sini. Ya, merasa begitu. Besok kita baru melanjutkan perjalanan ke puncak gunung. Mungkin hanya memakan waktu sekitar 2 jam lagi, jawab Subi. Robi menghampiri Subi. Katakan padaku, kenapa kita tidak melanjutkan perjalanan sekarang? Kalau kau yakin dalam waktu 2 jam kita bisa mencapai tempat itu, kenapa kita tidak bergegas saja? Subi pandangi Robi yang seolah menantang dirinya dalam pengambilan keputusan ini. Hari sudah mulai gelap, dan kurasa teman-teman yang lainnya juga mulai letih karena perjalanan setengah hari tadi. Robi menyeringai. Tidak ada yang letih, semuanya masih fit. Ya kan sayang? Aku tidak lelah, aku masih kuat untuk perjalanan 2 jam ke depan. Gadis yang selalu ceria itu bergelayut manja di bawah kasihnya. Robi kembali menyeringai kepada Subi. Kurasa ide bermalam di tempat ini hanya untuk menyembunyikan kepengecutanmu mendaki di malam hari. Rob, bisa tidak kamu jaga bicara kamu sedikit? Hardik Nuria. Entah mengapa di pendakian ini aku merasa kesal dengan tingkahmu yang sok jagoan itu. Robi menyeringai. Wow, si betina Nuria sudah jadi galak rupanya. Kamu mau membela kasihmu yang lemah. Aku berkata apa adanya. Tidak ada dari kita yang ingin bermalam di bukit batu begini. Kita semua menginginkan puncak Gunung Perawan itu. Subi merasakan hal yang tidak enak di sini. Dia merasa telah mengambil keputusan yang terbaik untuk kawan-kawannya. Tapi ternyata ada orang yang menilai keputusannya itu sebagai sesuatu yang keliru. Asal kalian tahu, berjalan mendaki malam hari di gunung yang belum terjamah seperti ini bukanlah ide yang bagus, kata Subi. Memang jalan setapak yang kita ikuti ini kelihatannya bagus, tapi semakin ke atas semakin curam dan mengecil. Sekali tergelincir ke sisi jalannya, bukan mustahil kita akan terperosok ke jurang bawah sana. Ya, jalan malam hari di tempat yang masih asing seperti ini kurasa bukan ide yang bagus, dukung Nuria. Sebaiknya kita lanjutkan esok hari. Bukan ide yang bagus mempengaruhi teman lainnya hanya untuk menutupi kelemahan pada dirimu sendiri. Itu Robi. Apa bedanya kita jalan malam atau siang? Masing-masing dari kita punya lampu senter
Dan dengan itu aku yakin kita tidak akan menemukan kesulitan. Erik dan Zaki pun mendekati kedua teman mereka yang sejak tadi berselisih pendapat. Kurasa ada baiknya kita semua mengambil keputusan ini dengan kepala dingin, ujar Erik. Bagiku pribadi, berjalan terus atau bermalam di sini tidak ada bedanya. Berikan golokmu, pinta Robi. Kita tempuh jalan memotong. Tidak usah kita ikuti jalan setapak agar kita bisa sampai kurang dari 2 jam. Aku juga bisa kalau cuma menyebat semak-semak. Oke lah kalau itu mau kalian, kata Subi. Mungkin ini bukan hal yang terbaik untuk kita semua, tapi percayalah, aku memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Terbaik yang dapat aku lakukan. Tapi aku ingin kalian yang memutuskan mau terus mengikuti jalan setapak ini atau kita buat jalan baru ke puncak gunung sana. Jalan setapak ini saja, Bi, pilih Rani, dan langsung diamini yang lainnya dengan anggukan. Resiko bertemu ular dan binatang buas kecil. Subi terus melangkah. Memimpin pendakian di jalan setapak seperti terasa lebih mudah dibandingkan mendaki dengan membuat jalan baru. Menerabas semak belukar dalam keadaan gelap seperti ini sungguh bukanlah hal yang nyaman untuk dilakukan. Sebenarnya melakukan pendakian di malam hari bukanlah ide yang baik. Mereka sama sekali tidak leluasa melihat ke sekitar tempat di mana mereka berada. Pandangan mata mereka terbatas hanya sampai beberapa meter ke depan. Gelap telah menyelimuti keadaan semuanya. Tiba-tiba, Subi kembali berhenti melangkah. Dari mulutnya keluar suara mendesis seperti peringatan untuk tidak berbisik. Suara itu terdengar mendekat dari arah depan. Subi dan Nuria mundur. Mereka langsung membuat kelompok saling merapatkan tubuh. Yang lelakinya agak maju ke depan, melindungi pasangannya masing-masing. Ada apa sih? Tanya Zaki berbisik. Rani menghilangkan jari telunjuknya di depan bibirnya. Ada sesuatu mendekat. Semua muda-mudi ini mengerti dan dapat memperkirakan suara apa yang tengah mendekat itu. Suara langkah kaki yang menginjak dedaunan kering. Suara itu terdengar semakin mendekat. Semuanya menatap tajam ke depan. Subi menggenggam goloknya lebih kuat. Dari balik saku celananya, Erik mengeluarkan sebilah pisau kecil. Nuria, Viola, dan Rani mundur ke belakang. Semakin dekat, semakin dapat terdengar dengan jelas. Suara itu teriringi suara hembusan nafas yang begitu memburu. Ketegangan melanda semuanya. Arahkan semua cahaya senter ke depan, perintah Robi. Subi dan Erik memang sudah sejak tadi mengarahkan lampu senternya ke depan. Yang lainnya menyusul. Kini, hembusan nafas itu bercampur dengan suara menggeram. Para cewek semakin mundur ke belakang. Dari depan sana, 2 buah bola mata berkilat seperti mau keluar dari kegelapan. Semakin mendekat dan memperlihatkan moncongnya yang berliur. Lidah terjulur ke sana kemari dengan wajah menebar angka. Harimau, desis Safira. Bukan, ini hanya serigala, teriak Subi memberitahu kawan-kawannya. Sorot matanya. 8 cahaya lampu senter tertuju lurus ke mata serigala itu. Tapi sepertinya dia tidak bergeming sedikit pun. Cahaya lampu senter seperti itu tidak mengganggunya. Malah dengan perlahan hewan ini bergerak maju sambil terus menggeram. Subi bergerak mundur sambil berusaha mengusir pergi serigala itu dengan mengacungkan goloknya. Hush, hush, minggir bodoh, bentak Robi sambil mendorong Subi dan Erik ke sisi jalan. Serigala itu semakin terlihat sangar
Begitu gerombolan manusia di hadapannya terlihat panik ketakutan. Serigala itu makhluk yang hidupnya berkelompok. Yang sendiri seperti ini sih cuman anjing hutan biasa, kata Robby santai sambil mengangkat tangan kanannya mengarah ke serigala. Dor! Suara letusan pistol menggema mengiringi lesatan peluru yang meluncur cepat menembus leher sasaran. Anjing hitam itu pun menjerit dan kelojotan. Detik selanjutnya dia sudah lari menghilang dalam kegelapan. Semua tertegun memandang Robby. Anjing hutan atau anjing kampung tidak ada bedanya, tetap bisa mati kalau ditembak, ujar Robby. Kau bawa pistol, Rob? Tanya Subi dengan rekaman tidak percaya. Ya, ayahku itu anggota dewan, tahu. Tidak sulit mendapatkan pistol seperti ini. Senjata api tidak ada di dalam peraturan barang bawaan tim, Rob. Erik mencoba membantu Subi memprotes Robby. Robby mendengus. Bertemu serigala dan mundur seperti tikus juga tidak ada dalam peraturan tim. Tidak ada yang bisa berkomentar lagi. Mereka hanya saling melempar pandangan satu sama lain. Tuan pemimpin tim, apakah kita bisa kembali melanjutkan pendakian? Tanya Robby sambil memasukkan pistol. Subi tidak menjawab. Dia melirik ke Zaki dan Erik bergantian. Wow, pacarku hebat, sorak Viola sambil memeluk Robby.